Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar sampai akhir dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 bersama saya Bu Uswah. Kita akan belajar tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Sebelum kita mulai, mari kita awali pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara bersosial media dengan baik dan sesuai ajaran Islam. Kita tahu bahwa media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, sebagai seorang muslim, kita perlu memahami bagaimana menggunakannya dengan benar agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif. Apa sih media sosial itu? Ya, media sosial adalah teknologi interaktif yang memungkinkan kita untuk membuat, berbagi, dan mengekspresikan diri dalam komunitas digital. Melalui media sosial, kita bisa berkomunikasi, mencari informasi, hingga mengembangkan kreativitas. Tapi, apakah media sosial hanya memiliki dampak positif? Nah, mari kita lihat lebih dalam. Dampak positif media sosial. Media sosial memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Di antaranya, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, membantu dalam mencari informasi yang bermanfaat, menjadi sarana untuk mengembangkan bisnis misalnya dengan berjualan online, sebagai hiburan seperti menonton video atau mendengarkan musik. Bahkan bisa menjadi media pembelajaran seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini. Namun, selain dampak positif, media sosial juga memiliki sisi negatif. Yuk kita bahas dampak negatif media sosial. Jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial bisa membawa dampak buruk. Misalnya, mengganggu kesehatan mental seperti stres atau kecemasan, membuat pengguna menjadi kecanduan sehingga lupa waktu dan kewajiban, menyebarkan informasi palsu atau hoax yang bisa menyesatkan. Cyberbullying yaitu perundungan di dunia maya yang dapat menyakiti orang lain. Konten negatif seperti pornografi yang sangat berbahaya bagi moral dan akhlak kita. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita agar tetap menjaga adab dalam bermedia sosial? Dalil nakli tentang adab media sosial. Islam sudah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang akhirnya membuatmu menyesal. Dari ayat ini, kita diajarkan untuk meneliti kebenaran informasi sebelum membagikannya, agar tidak terjebak dalam berita hoax atau fitnah. Adab menggunakan media sosial. Sebagai seorang muslim, kita harus menerapkan adab dalam menggunakan media sosial. Beberapa di antaranya yaitu tidak menyaksikan atau menyebarkan konten yang tidak sesuai syariat Islam, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, menyebarkan pesan dan informasi yang bermanfaat, berhati-hati dalam menyampaikan pesan agar tidak menyakiti orang lain, dan tidak menyebarkan berita bohong atau keburukan orang lain. Dengan menerapkan adab ini, kita bisa menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah dan kebaikan. Akibat tidak menerapkan adab bermedia sosial. Jika kita tidak menerapkan adab dalam bermedia sosial, akibatnya bisa sangat buruk, seperti menggunakan media sosial secara berlebihan tanpa bijak, terjerumus dalam cyberbullying yang bisa menyebabkan gangguan mental, terpapar informasi yang menyesatkan atau mengganggu pemahaman kita, terjebak dalam masalah hukum akibat melanggar norma dan aturan yang berlaku, menjadi korban kejahatan digital seperti pencurian data atau penipuan. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Hikmah menerapkan adab bermedia sosial.
Jika kita menggunakan media sosial dengan baik dan sesuai adab Islam, kita akan mendapatkan banyak manfaat seperti mendapat pahala karena menyebarkan konten positif, mendapatkan respek dari orang lain karena selalu menyebarkan kebaikan, menambah relasi dengan orang-orang yang baik, terhindar dari berita hoaks yang dapat menyesatkan, dan memiliki pergaulan yang sehat dan harmonis. Jadi, yuk mulai sekarang kita gunakan media sosial dengan cara yang benar. Penerapan adab dalam media sosial. Bagaimana cara menerapkan adab ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Jangan asal menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. 2. Hindari mengunggah hal yang tidak bermanfaat atau bisa menyakiti orang lain. Yang ketiga, gunakan media sosial sebagai tempat untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Dengan begitu, kita bisa menjadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan tempat dosa. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas untuk memperdalam pemahaman kalian. Ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas pertama yaitu membuat ringkasan singkat dari materi yang sudah kita pelajari hari ini dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tugas yang kedua yaitu membuat poster edukasi yang berisi pesan tentang adab bermedia sosial menurut Islam. Kalian bisa mengerjakannya dengan kreatif dan menarik. Saya tunggu hasilnya ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Sekarang segera kerjakan tugasnya ya. Jika sudah selesai, langsung kirimkan ke nomor WhatsApp-nya Bu Us. Kalau ada yang kurang dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya. Sebagai penutup, mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.